Ini sih kak, Ya, boleh. boleh minta waktunya nggak? 2 menit Boleh. aja. Atas nama siapa kak? Atas nama Nathan Gali. Oh, saya dari kelas 10 WP1, nama saya Muhammad Satrio Wicaksono. Saya ingin menjelaskan mengapa suara menggema di ruangan kosong. Tahu nggak kenapa? Boleh. Karena ketika di ruangan kosong, suara kita akan menggema ke dinding-dinding yang ada di situ. Biasanya dinding-dinding tersebut berukuran yang sangat besar, bisa terjadi di gedung-gedung, di ruangan kosong, dan di mana ya, kayak di hotel-hotel kosong gitu, gedung terbengkalai bisa jadi. Nah, contoh praktisnya kayak jangan ya praktis dulu apa namanya kalau di ruangan yang kayak banyak isinya kayak gini nih, suaranya nggak bakal mantul kembali. Jadi kalau ruangan gede terus banyak barang-barang kayak pot, sofa, terus ada vas bunga, itu nggak bakal ngaruh. Meskipun ruangannya gede, ada barang-barang seperti ini, suaranya akan meresap ke bangku-bangku yang seperti ini, ke barang-barang yang gini. Setidaknya gitu. Kalau di contoh praktisnya kayak kamu lagi di gedung terbengkalai, terus tempatnya gede, penuh kosong, kamu teriak di situ, suaranya akan balik lagi ke kamu, maju terus. Nah, jadi contohnya. Sama contoh praktisnya kayak material ruangan keras. Biasanya kayak di ruangan seperti ini, tembok-temboknya biasanya permukaannya kayak beton. Terus ya dinding-dindingnya juga beton juga, bawahnya juga ubin. Suaranya akan mantul kembali. Bedanya kalau ruangan yang kayak ada hordennya gitu, horden dan kain tapi dalam pinggirannya, itu nggak bakal mantulin sama sekali karena suaranya nggak meresap ke dinding-dinding tersebut. Nah, ukuran dan bentuk ruangan juga mempengaruhi kok. Ukuran juga kalau gede, terus nggak ada suara, nggak ada barang-barangnya juga, suara kita bakal melantar keluar semua. Bedanya kalau ruangan gede kayak gini tadi kan udah dijelasin nggak bakal keluar. Kehadiran benda dan ruangan, benda juga ngaruh juga sih. Kalau yang dijelasin tadi ya semua dijelasin. Mungkin ini aja yang udah disampaikan, semoga paham ya. Makasih kak. Ya. Boleh minta waktunya nggak? Dua kali. Karena kakak mau jelasin mengapa di ruangan. Nah, ketika di ruangan kosong, kita memantulkan suara. Biasanya di ruangan besar itu suara akan menggema. Ya, ruangan seperti ini ya, suara akan menggema. Kebalikannya jika di ruangan yang besar tadi ada barangnya, dia nggak bakal. Terus kalau misalkan material juga, kalau misalkan kain-kain permukaan kayak beton gitu, dia kan beton terus ruangan kosong, dia mengeluarkan suara. Bedanya kalau temboknya kayak ruangan kosong, cuman temboknya kayak kain, busa atau yang lain-lain, dia nggak bakal suara. Ukuran dan bentuk suara juga akan bentuk suara. Untuk ruangan juga mempengaruhi tahu. Bentuk ruangan gede cuma suaranya kecil, suara kecil. Bentuk ruangan gede cuma ada barang-barang di dalamnya, mempengaruhi juga. Cuma kalau ruangannya gede cuma nggak ada barang, jadi cuma bikin suara. Bedanya kalau ruangan kecil tapi cuma nggak ada barang, dia nggak bakal bikin suara juga. Terus kalau kehadiran benda-benda di ruangan, kayak vas bunga, bangku, terus pot, itu juga nggak bisa matiin suara. Kayak misalnya di gedung nih ada gedung kosong gitu, mau teriak bisa ada suara-suara dia. Memang kalau di rumah dia nggak bakal bisa. Oke, makasih ya udah dengerin. Thank you. Ingin menjelaskan mengapa suara menggema di ruangan kosong. Kenapa? Gini.
juga keras, terus juga lantai juga keras, bedanya kalau lantai bedanya kalau ruangannya besar kain suara nggak nyambung kembali. Kenapa ada produk seperti itu nggak merusak suara? Bedanya kalau main keras-keras begini dia akan merusak. Ukuran juga masuk kok ke pengaruh suara juga, ukuran berapa juga mampu. Kalau yang semua gede terus ada daerah kita akan mengajukan suara kembali. Bedanya kalau kayak ruangan gede dengan dia beda juga kalau ruangannya kecil terus nggak ada barang-barang kayak seperti ini.